Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Horror Queen. Untuk kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Pesugihan Pemuja Kuburan Angker di Tengah Desa. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mengetahui cerita horor terbaru lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil bernama Majalengka, tersembunyi di balik hutan lebat yang nyaris tak tersentuh peradaban, berdiri sebuah makam tua yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Makam itu terletak di tepi desa, tepat di bawah pohon beringin raksasa yang akarnya menjalar ke segala arah, seakan berusaha mengikat sesuatu di dalam tanah. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali dikuburkan di sana. Tetapi, sejak dahulu, orang-orang desa percaya bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Suasana makam tua itu selalu terasa ganjil. Saat siang, meskipun matahari bersinar terik, hawa dingin selalu menyelimuti area sekitar. Angin yang berhembus di sana membawa bisikan samar, seakan ada suara-suara yang berusaha berbicara namun tak jelas terdengar. Pada malam hari, suasana semakin mencekam. Kadang terdengar suara langkah kaki di atas tanah. Meski tidak ada siapapun di sana, beberapa warga yang nekat melewati makam di malam hari sering mengaku melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di bawah pohon beringin, menatap mereka tanpa wajah. Kisah-kisah tentang makam tua ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu legenda yang paling menakutkan adalah tentang seorang lelaki dari masa lampau yang mencoba melakukan pesugihan di sana. Dikisahkan pria itu datang dengan membawa sesajen dan membaca mantra yang dilarang. Semalaman ia duduk bersila, berharap mendapatkan kekayaan dari makhluk gaib yang menghuni makam tersebut. Keesokan paginya, ia memang menjadi kaya raya. Segala usahanya berhasil, sawahnya subur dan ternaknya berkembang pesat. Namun, tidak lama setelah itu, ia ditemukan tewas di kamarnya dengan mata melotot ketakutan. Mulut terbuka, seakan ingin berteriak dan tubuhnya menghitam seperti terbakar. Karena kepercayaan ini, warga desa menjauhi makam tua. Tidak ada yang berani mengusiknya, bahkan sekedar membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitarnya. Jika ada yang lewat di dekatnya, mereka selalu berbisik pelan, meminta izin agar tidak diganggu. Namun, di antara mereka selalu ada seseorang yang putus asa untuk mengabaikan peringatan tersebut. Seseorang yang merasa tak punya pilihan lain. Seseorang seperti Pak Parno. Pak Parno adalah laki-laki miskin yang tinggal di pinggiran desa Majalengka. Hidupnya selalu diwarnai kesulitan. Sawah kecil peninggalan orang tuanya sering gagal panen akibat hama dan kekeringan tanaman yang ia rawat dengan susah payah. Jikapun berhasil, hasilnya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang hanya tinggal dirinya sendiri. Keadaan semakin memburuk ketika hutang mulai menumpuk. Pak Parno telah meminjam uang kepada rentenir desa untuk modal bertani. Tetapi usahanya selalu berujung kegagalan. Setiap hari, ia harus menghadapi tatapan penuh ancaman dari para penagih hutang. Beberapa di antaranya bahkan mengancam akan mengambil tanah satu-satunya yang ia miliki jika ia tidak segera membayar. Kehidupan Pak Parno yang penuh penderitaan membuatnya putus asa. Ia pernah mencoba bekerja sebagai buruh di desa lain, tetapi tidak bertahan lama karena tenaganya yang semakin lemah. Sementara itu, para tetangganya mulai menjauhinya. Bukan karena mereka membenci Pak Parno, tetapi mereka takut ikut terbebani oleh kesulitannya. Suatu malam, saat Pak Parno duduk termenung di teras rumahnya yang sudah reot, seorang lelaki tua datang menghampirinya. Ia adalah Ki Joko, seorang dukun yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam, seperti bisa menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Pak Parno, aku tahu kau sedang dalam kesulitan, kata Ki Joko. Pak Parno menoleh dengan mata penuh berharap.
"Apa kau bisa membantuku, Ki?" tanyanya lirih. Ki Joko menghela nafas panjang. "Aku hanya bisa memberimu pilihan, tapi pilihan ini bukan tanpa resiko." Pak Parno menggigit. "Pilihan apa?" Ki Joko menatapnya lekat-lekat sebelum menjawab. "Pesugihan." Kata itu langsung membuat Pak Parno bergidik. Semua orang di desa tahu apa artinya pesugihan itu. Bukan sekedar meminta kekayaan, ada harga yang harus dibayar. Dan seringkali harga itu lebih mahal dari yang bisa dibayangkan. Melihat keraguan di wajah Pak Parno, Ki Joko melanjutkan, "Aku tahu kau telah mencoba segalanya. Tapi dunia ini kejam. Tidak semua orang bisa sukses hanya dengan kerja keras. Beberapa orang butuh dorongan dari sesuatu yang lebih besar." Pak Parno menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" Ki Joko tersenyum tipis, seakan sudah menduga pertanyaan itu akan keluar. Di ujung desa, di dalam hutan, ada makam tua yang telah ada sejak leluhur kita. Di sana ada kekuatan yang bisa memberimu kekayaan, lebih dari yang pernah kau bayangkan. Tapi ingat, Parno, kau harus siap menerima akibatnya. Malam itu, Pak Parno tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu cerita tentang makam tua itu. Ia tahu tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi melakukan ritual pesugihan di sana. Tetapi setiap kali ia memikirkan hutangnya, ancaman dari rentenir, dan hidupnya semakin hancur, godaan itu semakin kuat. Di dalam kegelapan malam, Pak Parno mengambil keputusan. Ia akan mencari makam tua itu. Jika memang ada jalan untuk mengubah nasibnya, ia akan mengambilnya, apapun resikonya. Pagi itu langit di atas desa Majalengka. Matahari seakan enggan menampakkan diri, menyisakan suasana suram yang menekan perasaan siapapun yang berada di bawahnya. Pak Parno melangkah menuju hutan dengan langkah berat, tetapi hatinya sudah bulat. Ia harus menemukan makam tua itu, tempat yang diceritakan Ki Joko sebagai jalan terakhirnya menuju kekayaan. Hutan di ujung desa, pepohonan yang menjulang dengan akar-akar yang mencuat dari tanah, seakan berusaha menjebak siapapun yang melangkah masuk. Suara burung dan serangga yang biasanya ramai di hutan pagi ini terasa redup, seolah alam pun tahu bahwa ada sesuatu yang tak seharusnya diganggu. Pak Parno berjalan semakin dalam, melewati semak-semak berduri dan pohon-pohon tua yang batangnya dipenuhi oleh lumut. Keringat mulai membasahi punggungnya. Meski udara terasa dingin, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berjalan setapak dilaluinya mulai terasa dingin, membuat bulu kuduk semakin berdiri. Jalan setapak ini menuju sebuah bukit kecil yang terdapat pepohonan yang sangat rimbun. Dan di sanalah ia menemukan sebuah makam tua berdiri sunyi di bawah pohon beringin raksasa. Batu nisannya besar, dipenuhi ukiran kuno yang hampir tak terbaca. Tanah di sekitarnya ditumbuhi ilalang tinggi, seakan sudah lama tak tersentuh oleh manusia. Akar-akar pohon menjalar di atasnya, seakan berusaha mengikat sesuatu yang tersembunyi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun kering berputar di udara, seakan membentuk pusaran kecil di sekitar makam. Dan di tengah suara desir angin, Parno mendengar sesuatu. "Kau datang," bisikan itu begitu lirih, tetapi jelas terdengar di telinganya. Parno tersentak menoleh ke segala arah. Tidak ada siapapun. "Kau mencari kekayaan, bukan?" Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Parno menahan nafas. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin lari. Ia tahu ia seharusnya tidak di sini. Tetapi sesuatu dalam dirinya yang membuat dirinya harus berada di sini. Keinginan untuk keluar dari kemiskinan lebih besar dari rasa takutnya. "Parno," ia membelalak. Bisikan itu kini menyebut namanya. Parno melangkah mundur, tetapi sebelum ia bisa berbalik, suara lain muncul dari belakangnya. "Pergilah dari sini sebelum terlambat." Parno menoleh cepat. Di sana, di balik bayangan pohon, berdiri seorang lelaki tua, jubah lusuhnya berkibar ditiup angin, dan wajahnya penuh keriput, seperti telah banyak. "Ya, itu adalah Ki Joko." "Apa yang kau lakukan di sini, Ki?" tanya Parno,
Suaranya bergetar. Ki Joko tidak segera menjawab. Matanya menatap tajam ke arah makam tua itu, seolah bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara. "Kau tidak boleh melanjutkan ini, Parno. Aku seharusnya tidak memberitahumu tentang tempat ini. Aku pikir kau cukup bijak untuk memahami risikonya." Parno mengepalkan tangannya. "Aku tidak punya pilihan, Ki. Aku butuh uang. Aku butuh kekayaan untuk melunasi semua hutangku dan mengubah hidupku." Ki Joko menghela nafas panjang. "Aku tahu kau putus asa, tapi kau tidak mengerti apa yang sedang kau hadapi." Ia menatap Parno dengan penuh keseriusan. "Makhluk yang ada di makam ini bukan sekedar pemberi kekayaan. Ia penagih janji. Dan ketika waktunya tiba, kau tidak akan bisa menghindar darinya." Parno terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam pikirannya. Tetapi tetap saja, ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap tinggal di sini. "Aku siap menerima resikonya," ucapnya akhirnya. Ki Joko menatapnya dalam diam, kemudian ia menggelengkan kepala. "Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu lagi." Tanpa berkata apa-apa lagi, Ki Joko berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Parno sendirian di hadapan makam tua itu. Malam ini, ia akan melakukan ritual pesugihan. Malam itu, langit di atas desa Majalengka, awan hitam menggantung, menyelimuti desa dalam suasana yang menyesakan. Angin bertiup pelan, membawa bisikan halus yang terdengar seperti suara-suara samar dari dunia lain. Parno melangkah pelan melewati jalan setapak menuju hutan. Di tangannya, ia membawa bungkusan kecil berisi sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang masih hidup. Jantungnya berdegup kencang, tetapi langkahnya tetap teguh. Ia tahu jika ia ingin mengubah nasibnya, ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Setelah melewati semak-semak dan pepohonan tua yang menjulang tinggi, Parno tiba di makam tua di bawah pohon beringin raksasa. Tempat itu kini tampak lebih menyeramkan dibandingkan siang tadi. Bayangan pohon yang diterpa cahaya bulan sabit membentuk sosok-sosok ganjil di tanah. Hawa dingin semakin menusuk, dan suara jangkrik yang biasanya ramai kini lenyap sepenuhnya, seolah hutan menahan nafas, menunggu sesuatu terjadi. Parno berjongkok di depan makam, lalu menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul perlahan, baunya menyebar ke seluruh penjuru. Ia mengambil bunga 7 rupa dan menaburkannya di atas tanah makam, seperti yang diajarkan Ki Joko. Lalu, dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat ayam hitam di atas kepalanya. Dalam suara bergetar, ia mulai mengucapkan mantra yang ia pelajari dari Ki Joko. "Aku datang membawa persembahan. Aku mohon berkah dan kekayaan. Aku bersedia menerima persyaratanmu." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun berputar di sekitar makam, membentuk pusaran kecil. Api dari kemenyan bergetar, seakan ada sesuatu yang menghembuskan nafas ke arahnya. Parno menahan nafas, jantungnya berdetak. Kemudian ia mendengar suara itu. "Kau datang lagi, manusia." Bisikan itu jauh lebih jelas dari sebelumnya. Seakan berasal dari dalam makam itu sendiri. Parno memejamkan mata, menenangkan dirinya. Ia tidak boleh takut. Ia harus menunjukkan bahwa ia siap menerima perjanjiannya. "Aku datang untuk meminta berkahmu," ujar Parno dengan suara yang serak. "Aku ingin kaya. Aku ingin keluar dari penderitaanku." Tidak ada jawaban. Sebagai tanda keseriusannya, Parno mengambil pisau kecil yang ia bawa. Kemudian, dengan satu gerakan cepat, menyayat leher ayam hitam di tangannya. Darah segar menetes ke tanah makam, meresap ke dalamnya seperti diserap oleh sesuatu yang haus. Saat itu juga, bumi di bawahnya bergetar. Tanah makam yang tadinya kering mendadak terasa lunak, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Angin berhenti berhembus, dan keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh area. Lalu,
Dari dalam tanah muncullah sesuatu. Parno terpaku di depan matanya. Di atas makam berdiri sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Tubuhnya tertutup jubah hitam panjang yang berkibar tanpa angin. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, hanya bayangan dengan dua mata merah yang menatap tajam ke arah Parno. "Kau telah memberi persembahan," bisik makhluk itu. "Kau meminta kekayaan." Parno mengangguk cepat. "Ya, aku ingin menjadi kaya. Aku ingin segalanya berubah." Makhluk itu terdiam. Lalu, perlahan ia mengangkat tangannya yang panjang dan kurus. "Kekayaan akan menjadi milikmu." Parno merasakan sesuatu mengalir ke dalam tubuhnya, seperti hawa panas yang menjalar ke seluruh nadinya. Ia memejamkan mata, merasakan energi aneh yang mengisi dirinya. Namun, sebelum ia bisa menikmati sensasi itu, suara makhluk itu kembali terdengar. "Tapi ingat manusia, setiap berkah memiliki harga." Parno membuka matanya, tetapi sosok itu sudah menghilang. Angin kembali berhembus, membawa kembali suara jangkrik dan kehidupan malam. Kemenyan masih menyala, tetapi kini hanya tinggal bara merah kecil yang hampir padam. Parno berdiri diam, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi satu hal yang terjadi, ia telah membuat perjanjian, dan sekarang ia harus menunggu hasilnya. Pagi itu, Parno terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Ia masih mengingat jelas kejadian di makam tua semalam. Suara bisikan sosok hitam dengan mata merah dan hawa panas yang mengalir ke dalam tubuhnya. Awalnya ia ragu bahwa ritual itu berhasil, namun semua berubah ketika ia keluar dari rumah. Pria itu membawa sekantong uang dan tanpa basa-basi menawar sawah. Parno dengan harga yang luar biasa tinggi. "Aku sudah lama mengincar tanahmu, Parno," katanya sambil mengulurkan kantong yang berisi emas. "Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa harus segera membelinya hari ini." Parno tertegun. Selama ini, sawah kecilnya nyaris tidak berharga. Tapi sekarang, seseorang datang menawarkan uang dalam jumlah besar. Dengan tangan gemetar, Parno menerima kantong emas itu. Saat merasakan beratnya koin-koin di tangannya, ia menyadari sesuatu. Hari demi hari berlalu, dan kekayaan Parno semakin bertambah. Semua usaha yang ia sentuh tiba-tiba berbuah manis. Ia membeli beberapa petak sawah baru, dan tanpa alasan yang jelas, hasil panennya selalu melimpah. Hama yang biasa menyerang tanaman petani lain tidak pernah menyentuh ladangnya. Padi-padi yang ia tanam tumbuh 2 kali lebih cepat, menghasilkan bulir yang lebih besar dan bernilai tinggi. Dalam waktu singkat, Parno telah menjadi salah satu orang terkaya di desa. Ia membeli rumah besar di pusat desa, jauh lebih mewah dibandingkan rumah-rumah lainnya. Tiang-tiang kayunya dipahat dengan ukiran yang indah. Lantainya beralaskan marmer putih yang berkilau. Ia juga membeli pakaian sutra, perhiasan emas, dan bahkan kereta kuda untuk berpergian ke kota. Warga desa mulai memperhatikannya. Beberapa orang mengagumi keberuntungannya, tetapi banyak pula yang mulai curiga. Mereka berbisik-bisik di pasar, di pinggir jalan, di balai desa. Bagaimana mungkin seorang petani miskin tiba-tiba menjadi kaya? Aku mendengar desas-desus. Mungkin saja dia melakukan sesuatu yang tak wajar. Jangan-jangan dia melakukan pesugihan. Parno tidak peduli. Ia menikmati hidup barunya, hidup yang selama ini bisa ia impikan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah kekayaannya melimpah, sesuatu yang aneh mulai terjadi di desa. Pada suatu pagi, seorang petani menemukan seekor sapi miliknya mati di kandang. Tubuh sapi itu kering seperti kehabisan darah, matanya kosong, dan di lehernya terdapat bekas cakar panjang. Awalnya, ia mengira sebagai serangan binatang buas. Tetapi, ketika keesokan harinya, ekor kambing ditemukan mati dengan kondisi yang sama. Warga mulai ketakutan, desas-desus mulai menyebar. Ada sesuatu yang berkeliaran di desa kita setiap malam. Banyak yang bilang mereka mendengar suara aneh, seperti bisikan dan bayangan hitam. Aku melihatnya mengendap-endap di ladang malam tadi. Dalam hitungan hari, teror itu semakin menjadi-jadi.
Banyak warga yang mengaku mengalami mimpi buruk, mimpi yang sama tentang sosok hitam dengan mata yang merah dan berisi dan berdiri di ujung tempat tidur. Beberapa anak terjatuh sakit, tubuh mereka lemas, dan wajah mereka pucat seperti kehilangan darah. Dan yang paling menakutkan adalah hampir setiap malam seseorang mendengar suara bisikan di sekitar rumah. Di sekitar rumah Parno, suara yang sama yang pernah ia dengar di makam tua. Suara yang kini tidak lagi sekedar berbisik. Suara itu kini menuntut sesuatu. Parno mulai merasa ada yang tidak beres. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Ia sering terbangun di tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Waktumu hampir habis. Ia berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa semua ini hanyalah paranoia. Tetapi ketika ia mulai melihat bayangan hitam bergerak di dalam rumahnya sendiri, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Dan saat itulah ia sadar, kekayaan yang ia dapatkan bukanlah tanpa harga. Malam-malam di desa Majalengka kini tak lagi damai. Sejak Parno mendadak kaya, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Semakin lama semakin mengerikan. Awalnya, hanya hewan ternak yang mati dengan tubuh kering. Namun, dalam beberapa hari, gangguan itu mulai menimpa manusia. Banyak warga desa yang mengeluh mengalami mimpi buruk. Mereka terbangun dengan tubuh lemas dan berwajah pucat. Warga desa mulai mencari tahu penyebab semua kejadian. Ini, mereka membicarakan semua keanehan yang terjadi, mencoba menemukan pola di balik teror yang melanda desa. Hanya satu hal yang tampak jelas, semua kejadian aneh ini dimulai setelah Parno menjadi kaya mendadak. Sebelumnya, desa ini tidak pernah mengalami gangguan gaib seperti ini. Sejak ia tiba-tiba memiliki sawah, sejak ia hidup mewah tanpa alasan yang jelas, teror itu pun dimulai. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang terlarang, bisik seorang warga. Aku pernah dengar tentang pesugihan, bisa jadi ini akibatnya. Kita harus bertanya langsung padanya. Ketakutan mulai berubah menjadi kemarahan. Malam itu, warga desa berkumpul di balai desa, berdiskusi dengan suara pelan namun penuh ketegangan. Mereka tahu satu hal, Parno menyimpan rahasia kelam, dan mereka harus segera mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Malam-malam, Parno kini penuh kegelisahan. Rumah besarnya yang dulu terasa nyaman, setiap sudutnya dipenuhi bayangan, dan setiap malam ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Awalnya ia mencoba mengabaikan semuanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah paranoia, bahwa desas-desus tentang makhluk gaib yang tersebar desa tidak ada hubungannya. Tapi semakin lama ketakutan itu semakin nyata. Malam itu, Parno terbangun dengan nafas tersengal. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dengan tubuh yang gemetar, ia menoleh ke sekeliling kamar. Lampu minyak masih menyala redup di sudut ruangan, memberikan cahaya yang menyorot dinding dan perabotan. Tidak ada apa-apa, tapi ketika hendak berbaring kembali, ia mendengar suara itu. Parno. Suara berbisik itu datang dari sudut kamar, dari bayangan gelap yang tampak lebih pekat daripada seharusnya. Parno membeku, jantungnya berdebar kencang, bulu kuduknya berdiri. Pelan-pelan, ia mencoba bergerak, ingin memastikan bahwa itu hanyalah imajinasinya. Tapi, saat ia menoleh, ia melihatnya, sosok hitam tinggi dengan mata merah yang menyala, berdiri di sudut kamar, menatapnya tanpa berkedip. Parno ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayangan itu tidak bergerak, ia hanya berdiri di sana, mengawasi, menunggu, lalu suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih mendalam. Bayar harganya. Ketika lampu minyak padam dengan sendirinya, dan kamar itu tenggelam dalam kegelapan malam. Parno berteriak. Keesokan paginya,
Parno bangun. Ia berkeringat deras, seolah semalaman tubuhnya kehilangan banyak energi. Saat ia melangkah ke depan cermin, sesuatu membuatnya terkejut. Di lehernya terdapat bekas tangan hitam, seperti jari-jari yang mencengkram kuat. Gangguan di rumah Parno semakin lama semakin sering terjadi. Kadang-kadang, di tengah malam, ia mendengar suara langkah di lorong rumahnya. Meskipun tidak ada seorang pun di sana, kadang-kadang ia melihat bayangan hitam melintas di cermin. Hanya untuk menghilang. Begitu ia menoleh, pintu dan jendela sering terbuka sendiri. Dan di lantai rumahnya, sering ditemukan jejak kaki hitam yang berasal dari kegelapan. Dan di setiap malam, bisikan itu semakin cepat. Waktumu hampir habis, Parno. Parno tidak tahan lagi. Ia berusaha mencari bantuan. Ia menemui beberapa dukun dari desa sekitar, berharap ada yang bisa mengusir teror ini darinya. Tapi setiap kali seorang dukun mencoba membantunya, mereka akan mundur dengan wajah ketakutan. Ada sesuatu yang sangat kuat menempel padamu, kata seorang dukun tua dengan suara gemetar. Kau telah membuat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Parno merasa dunia mulai runtuh di sekelilingnya. Ia mulai menyesal. Ia ingin kembali ke hidupannya yang dulu, meskipun miskin, meskipun menderita, tapi sudah terlambat. Ia telah menanam benih kejahatan. Dan kini ia harus menuai hasilnya. Dan yang paling menakutkan, ia tahu bahwa malam ini makhluk itu akan datang untuknya. Malam semakin larut dan desa Majalengka terbungkus dalam kesunyian yang mencekam. Namun rasa takut yang melanda desa itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Warga semakin hari semakin gelisah. Teror yang menimpa mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka berkumpul di balai desa, dan kali ini mereka datang tidak hanya untuk berbincang saja, tetapi untuk menghadapi kebenaran. Parno tidak tahu harus bagaimana. Tidak ada jalan keluar lagi. Semua yang ia miliki, semua yang ia impikan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang akan menghancurkan segalanya. Suasana di luar semakin mencekam. Suara gaib itu menggema sekali lagi. Lebih keras, kali ini seakan mengguncang langit desa. Dan tiba-tiba, di langit yang gelap, sosok bayangan besar muncul di antara awan hitam. Sosok itu berbentuk hanya sebuah bayangan gelap, tinggi dan mengerikan, dengan mata yang menyala merah seperti api. Sosok itu melayang di udara, menatap dengan tajam ke arah rumah Parno. Aku datang untuk menagih janji. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih dalam, langsung dari langit. Warga desa yang mendengarnya langsung terjatuh. Tak kuasa menahan ketakutan yang datang begitu mendalam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan saat Parno yang masih terjatuh di lantai. Merasakan makhluk itu semakin dekat. Seiring berjalannya waktu, banyak yang mencoba untuk melupakan. Namun, bagi mereka yang pernah mendengar cerita tentang Parno, makam itu menjadi tempat yang selalu dipenuhi dengan misteri. Seseorang pernah berani mendekat ke makam itu. Beberapa bulan setelah kejadian yang menimpa Parno, ia seorang pemuda yang tidak terlalu percaya pada cerita gaib, ingin mengungkap kebenaran di balik legenda tersebut. Namun, ketika ia berdiri di depan makam itu, suara bisikan gaib kembali terdengar, seperti suara yang datang dari kedalaman tanah yang mengerikan. Pemuda itu terkejut, namun ia berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba, mata merah menyala muncul di balik batu nisan, menatapnya dengan tajam, mengeluarkan suara yang terdengar seperti galak tawa jahat. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu berlari pulang hampir tidak bisa bernafas, karena ketakutan yang begitu mendalam. Ia tahu, tak ada yang bisa mengubah kenyataannya, bahwa makam itu memang memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Sejak itu, makam itu kembali dibiarkan sepi, dan tak ada seorang pun yang berani mendekatinya lagi.